Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Anak? Minggu ini kita mau belajar dengan tema Aku hebat karena Tuhan hebat. Nah, supaya lebih mengerti, yuk kita sama-sama belajar. Semangat memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Dede, kita siapkan hati, pikiran, duduk yang manis, posisi berdoa yang bagus ya, yang sopan. Kita berdoa dulu sebelum mengikuti sekolah minggu online. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dari tidur untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, hari ini kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Buka mata hati pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bunda Lucy, sehingga kami dapat menjalankan firman itu dengan baik di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dan menyayangi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak semua. Sudah siap ya anak-anak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Nah, Bunda Lucy hari ini akan mengajar firman Tuhan yang bertemakan Aku hebat karena Tuhan hebat. Ya, dan kita akan mengambil pelajarannya dari kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Di ayat ini, Yohanes akan memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita saksikan. Nah, sebelumnya kita baca bersama ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya,
Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, tahukah anak-anak mengapa Yohanes berkata seperti itu? Karena memang Yesus datang menjadi raja ya. Dia lahir langsung menjadi raja. Dia adalah anak Allah. Dia datang untuk berkorban di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Sehingga bagi orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di surga ya. Nah, di ayat berikutnya kita baca Yohanes 1 ayat 30 sampai 31. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, pada waktu itu Yohanes berkata bahwa Yohanes membaptis dengan air ya. Dan dia juga berkata bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia ya. Tetapi yang dimaksud olehnya bahwa dia sudah ada sebelum aku adalah sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah jauh sebelumnya ya, sebelum Yohanes ada ya. Bukan hanya soal kelahirannya, tetapi memang karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang lahir menjadi seorang raja dan menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, di ayat berikutnya kita baca Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus, roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Ya. Jadi Yohanes itu membaptis orang dengan air ya. Anak-anak tahu kan baptis itu seperti apa ya? Membaptis itu orang diperciki air. Pada zaman dulu Yohanes itu membaptis orang di Sungai Yordan ya. Mereka benar-benar masuk ke dalam sungai itu untuk dibaptis. Nah, zaman sekarang kita ke gereja dibaptis air oleh pastor ya. Beberapa dari anak-anak mungkin dibaptis dari sejak bayi ya, tapi ada juga yang sudah agak besar baru dibaptis oleh pastor. Itu juga sama ya. Nah, Yohanes memberi kesaksian bahwa dia melihat roh turun dari langit ya. Bahwa Yohanes tidak mengenal roh tersebut, tapi Roh Kudus ya. Tetapi Tuhan Allah yang mengutusnya itu untuk membaptis dengan air ya. Namun Tuhan Yesus itu akan membaptis dengan Roh Kudus ya. Karena jikalau engkau melihat Roh Kudus itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus ya, demikian katanya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya baptisan air dengan baptisan Roh Kudus ya? Nah, di sini kita lihat ya, baptisan air itu dilakukan oleh manusia sebagai tanda pertobatan, konfirmasi bahwa yang dibaptis itu sudah bertobat dari dosa-dosanya dan selanjutnya mau mengikuti perintah Tuhan. Dan biasanya baptisan air ini berupa baptisan seremonial ya, upacara. Jadi dilakukan di gereja seperti itu sebagai tanda pertobatan ya. Nah, kalau baptis Roh Kudus seperti apa? Baptis Roh Kudus bukan dilakukan oleh manusia, tetapi dilaksanakan oleh Tuhan Yesus secara rohani ya, tidak ada upacaranya, tidak dilakukan upacara oleh manusia.
Dan bukti-buktinya itu apa kalau seseorang sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Seseorang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, manifestasinya adalah di dalam hatinya akan muncul buah-buah dari Roh Kudus itu sendiri. Contohnya apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada ya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah-buah dari Roh Kudus ya. Itu yang pertama kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Jadi kalau seseorang yang sudah dibaptis air itu baru menandakan secara fisik bahwa dia bertobat. Tetapi apakah dia sudah benar-benar menghasilkan buah roh itu adalah hal yang berbeda ya. Karena dia harus dibaptis oleh Roh Kudus dulu untuk bisa memperoleh mempunyai adanya buah-buah roh di dalam hatinya ya. Sehingga kalau orang sudah penuh dengan kasih, sukacita, kedamaian, penguasaan diri, berarti sebenarnya dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus ya. Itu adalah salah satu manifestasinya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah ya. Jadi Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yesus juga anak Allah ya. Hebat ya, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai raja untuk menghapus dosa dunia ya. Kehebatan Tuhan Yesus bisa kita lihat ya, bahwa Tuhan Yesus itu memang sebagai raja tetapi dia rendah hati ya. Waktu itu Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa ya. Iblis mengatakan bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah batu menjadi roti kalau dia mau, tapi Tuhan Yesus dia mau ya. Karena Tuhan Yesus mau berpuasa, mengendalikan dirinya, dan dia mau berkorban untuk menyelamatkan manusia ya, menyelamatkan umat manusia, sehingga dia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus adalah anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita ya? Dengan anak-anak semua, dengan Bunda Lucy ya, dengan kakak-kakak. Nah, kita juga adalah anak Allah karena di kitab Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi kita juga adalah anak-anak Allah, dan Tuhan Yesus adalah kakak kita ya, sebagai anak sulung ya. Kita semua diharapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, menjadi orang yang penuh kasih, yang mau berkorban, mau menyelamatkan orang lain ya. Kita mau menolong orang lain yang membutuhkan, yang menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang penuh pengendalian diri, yang penuh kedamaian ya, kelemah lembutan, kebaikan dan kesetiaan ya. Nah, adik-adik, anak-anak semua, Bunda Lucy yakin anak-anak semua bisa belajar ya untuk menjadi anak-anak Allah juga yang serupa dengan gambaran Tuhan Yesus ya. Sebab kita hebat karena Tuhan hebat ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kasihiku, ku punya Yesus
dalam hidup setiap kami. Ayo adik-adik, kita siapkan hati sebelum kita berpisah dengan teman-teman. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kita sudah belajar mendengarkan firman begitu bagus dari Bunda Lucy. Tuhan, aku hebat karena Tuhanku hebat. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu membimbing kami untuk menjadi orang-orang hebat. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi papa mama menjadi orang-orang hebat juga. Tuhan, berkati hari ini supaya kami semua dapat menikmati hari Minggu ini dengan penuh sukacita dan hari lepas hari kami dapat selalu ada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Dadah. Wah, adik-adik, tanpa terasa Bina Iman Anak sudah selesai nih. Jadi bagaimana nih adik-adik? Tadi kan firman Tuhan sudah menceritakan tentang Yohanes. Bagaimana Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak pernah merasa hebat sendiri, tapi Tuhan yang membuatnya hebat. Yuk kita belajar mengikuti teladan dari Yohanes untuk rendah hati. Sebab anak yang rendah hati itu hebat. Dan sebab Tuhan kita hebat. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too.